Halo guys, balik lagi di channel ini. Di video kali ini kita bakal ngebahas alur cerita film The Bad Seed 2018, sebuah film thriller tentang seorang ayah yang pelan-pelan sadar kalau putri kecil kesayangannya mungkin aja adalah monster berbentuk manusia. Dari luar polos, tapi di dalam gelapnya nggak ketolong. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dulu videonya, klik subscribe dan nyalain loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan alur cerita film thriller seru lainnya. Kalau sudah, yuk langsung kita masuk ke cerita lengkap The Bad Seed 2018. Emma tinggal hanya dengan ayahnya, David Grossman, seorang duda yang sayang banget sama putrinya setelah sang istri meninggal. Sejak awal kita sudah dikasih tanda kalau ada yang nggak beres sama Emma. Dia melihat seekor kucing tenggelam di kolam taman rumah, dan bukannya panik atau sedih, dia cuma menarik gorden dan lanjut beraktivitas seolah nggak terjadi apa-apa. Pagi itu, Emma cerita ke ayahnya kalau dia yakin bakal menang Citizenship Medal, penghargaan untuk murid teladan di sekolah. Dia pintar, rapi, sopan, dan di mata orang dewasa kelihatan seperti anak ideal. Di acara pembagian medali, ternyata pemenangnya bukan Emma, tapi teman sekelasnya, Milo Curtis. Emma langsung kecewa berat. Di depan ayahnya, dia masih berusaha terlihat biasa saja. Tapi begitu ada kesempatan, Emma nunjukin sisi gelapnya. Saat semua orang lagi di luar merayakan kemenangan Milo, Emma diam-diam menghampiri Milo dan mengajaknya jalan ke area tebing dekat lokasi acara. Di sana, dengan wajah datar, Emma memuji medalinya. Lalu mengambil medali itu dan tiba-tiba mendorong Milo jatuh dari tebing. Emma kemudian kembali ke pesta dengan tenang, menyelinap seolah dia nggak pernah pergi. Tak lama suasana jadi panik ketika tubuh Milo ditemukan di bawah tebing. Semua mengira itu kecelakaan tragis. Emma dan David hanya berdiri melihat dari kejauhan, dan Emma sama sekali nggak menunjukkan empati. Keesokan harinya, David mencoba mengajak Emma bicara tentang kematian Milo. Emma menjawab dengan ceria, dingin, tanpa rasa bersalah. David agak bingung, tapi masih berusaha berpikir positif. Adik David, Angela, yang berprofesi sebagai psikiater, bilang mungkin Emma masih syok dan butuh waktu. David lalu mempekerjakan seorang babysitter baru, Chloe. Emma memperhatikan semua orang di sekitarnya dengan sangat detail. Dia melihat Chloe mencuri obat dari lemari David. Bukannya melapor ke ayahnya, Emma malah menjadikan itu senjata. Dia memeras Chloe, membuat Chloe takut pada Emma. Di pemakaman Milo, ibu Milo meminta David mengirim foto-foto yang dia ambil saat acara medali. Ketika David melihat kembali foto-fotonya, dia sadar. Di banyak foto, Emma tampak menatap Milo dengan tatapan penuh benci. Dari situ, benih rasa curiga mulai tumbuh di hati David. Tak lama kemudian, guru Emma, Mrs. Ellis, datang ke rumah bersama seorang penyelidik. Mereka memberitahu David bahwa saksi terakhir yang melihat Milo hidup adalah Emma. Mereka berdua terlihat berjalan bersama menuju area hutan tebing sebelum Milo ketemukan tewas. David mulai benar-benar khawatir. Emma yang menguping pembicaraan itu merasa terancam. Di ruangan lain, Chloe mulai terang-terangan menuduh Emma punya hubungan dengan kematian Milo. Untuk mengalihkan perhatian, Emma dengan sengaja memecahkan kaca dan melukai lengannya sendiri, lalu berteriak seolah dia korban. David dan tamu langsung panik dan fokus ke Emma. Sementara kunjungan guru dan penyelidik pun berakhir tanpa hasil. Saat ditanya lagi oleh David, Emma tetap berkisah keras. Dia bilang Mrs. Ellis berbohong dan bahwa dia tidak bersama Milo di tebing. Di sini, Emma jelas mulai memainkan perannya sebagai korban kecil yang tak berdosa. Tak lama kemudian, Mrs. Ellis mengalami kecelakaan mobil. Kita diperlihatkan kalau sebelum itu Emma telah menaruh sarang tawon di dalam mobil sang guru, membuat mobil oleng dan berujung kecelakaan. Satu persatu orang yang curiga pada Emma mulai disingkirkan. Chloe suatu hari menemukan medali Milo tersembunyi di bawah tempat tidur Emma. Kaget, dia menggantung medali itu di kamar David, berharap David menyadari sesuatu.
Ketika David pulang dan melihat Emma buru-buru mengambil medali itu, ia langsung bertanya. Emma akhirnya mengaku kalau dia memang ada di tebing bersama Milo. Tapi dia memelintir cerita. Katanya mereka cuma bermain. Milo yang memberi dia medali untuk dipakai. Lalu Milo jatuh sendiri. David belum sepenuhnya yakin, tapi rasa takut terhadap kemungkinan mengerikan mulai tumbuh. Karena bingung, David berkonsultasi dengan psikiater anak yang direkomendasikan Angela, yaitu Dr. March. Setelah sesi singkat, Dr. March dengan yakin mengatakan bahwa Emma normal dan tidak berbahaya. David sedikit tenang, tapi kenyataannya jauh dari itu. Chloe yang makin yakin kalau Emma berbahaya, mulai mengejek Emma. Dia bilang suatu hari nanti dia bisa jadi ibu tiri Emma. Ini jelas memicu amarah Emma. Malam itu saat David bersiap pergi kencan, Emma memancing Chloe ke gudang kerja di halaman. Begitu Chloe di dalam, Emma mengunci pintu dan menyiram area itu dengan bahan mudah terbakar. Dia menyalakan api dan membakar gudang, membunuh Chloe hidup-hidup. David pulang dan melihat kebakaran serta berita kematian Chloe. Tekanan makin berat. Di rumah, akhirnya Emma dengan wajah datar mengaku pada ayahnya. Dia yang membunuh Milo, menyebabkan kecelakaan Mrs. Ellis, membakar Chloe, dan bahkan membunuh pengasuhnya yang dulu. David hancur total. Putri kecil yang selama ini dia sayangi, ternyata psikopat kecil yang dingin dan manipulatif. Merasa tak ada jalan keluar, David mengambil keputusan paling kelam. Dia membawa Emma ke rumah danau keluarga dengan alasan ingin menenangkan diri. Di sana sebenarnya David berniat mengakhiri hidup Emma dan kemudian bunuh diri agar tak ada lagi korban. Dia meracuni coklat panas Emma dengan obat tidur dosis tinggi. Tapi David meremehkan kecerdikan putrinya. Emma memperhatikan gelas-gelas itu dan tanpa David sadari, dia menukar gelas. Akhirnya David yang meminum coklat beracun itu. Ketika David mulai lemah, Emma mengambil bukan untuk langsung membunuh, tapi membuat situasi tampak seperti David yang berbahaya. David masih berusaha mengejar Emma yang berlari keluar sambil menelepon 911 dan berteriak minta tolong, memposisikan dirinya sebagai korban ayah yang gila. Penjaga rumah danau datang dengan senapan dan melihat David yang dalam keadaan kacau sambil memegang senjata dan tampak hendak meledek Emma. David mencoba menjelaskan bahwa Emma itu jahat dan berbahaya, tapi dari luar justru David yang terlihat seperti pelaku. Akhirnya, penjaga itu menembak David hingga tewas untuk menyelamatkan Emma. Di akhir film, jenazah David dibawa pergi. Emma duduk di mobil, dipeluk oleh tantenya, Angela, yang kini kemungkinan besar akan menjadi wali baru Emma. Dari luar, Emma tampak seperti anak kecil yatim piatu yang malang dan butuh perlindungan. Tapi kamera menutup cerita dengan tatapan tajam Emma yang menatap kosong ke depan, lalu tersenyum kecil, dingin, licik, seolah semua ini hanya permainan yang ia menangkan. Benih jahat itu bukan hanya belum hilang, malah baru saja lepas bebas tanpa ada yang benar-benar tahu siapa dia sebenarnya.